dari proses risikoides. Fungsinya membantu melindungi organ dalam. Organ torak itu kan ada paru-paru, ada jantung, ada timus, bukan timus gorengan itu, esophagus, ya. Kemudian ada dibagi menjadi manubrium sternum yang atas, kemudian ada corpus sternum atau badannya itu yang paling panjang, kemudian ada processus xiphoideus itu yang di bawah. Jadi processus ulu hati ya, nanti di processus xiphoideus itu nanti dia ada ulu hati. Secara umum yang atas itu di tengah itu, jadi itu tulang dada atau sternum. Kembali lagi ya. Nah nanti di sini ada yang setengah faset, ada yang faset ya, ini sudah kita lewati dulu. Nah ini ya. Manubrium sternum di atas itu merupakan paling superior dari osternum, kalau itu ya sternum, berbentuk trapesium. Aspek superior manubrium sternum berbentuk cekung, menghasilkan cekungannya disebut incisura jugularis atau jugularis nors. Bisa meraba kamu? Bisa enggak? Mana? Mana? Incisura jugularis mana? Incisura jugularis mana? Incisura jugularis paling superior yang lekuan ini loh. Nah, bisa meraba semua ya. Itu namanya incisura jugularis. Terus yang sebelahnya itu nodul itu nanti dia adalah yang clavicula, ya kanan kirinya nanti itu clavicula. Yang ini kan yang cekungan ini incisura jugularis di tengah, yang teraba di sini ini. Kalau yang lurus tambah kelihatan. Terus nanti yang kesini nanti dia akan berartikulasi dengan clavicula, itu juga bisa teraba. Ya nanti kalau kamu otopsi juga kalau membuka, kalau otopsi itu kan tulang dadanya itu kan diambil mulai dari kosta gitu ya, tulang dadanya diambil, itu nanti untuk melepaskan sternum ya di artikulasio ini sternoclavicularisnya itu kita buang, kita iris-iris sehingga tulang sternumnya bisa kita angkat. Di kedua sisi incisura jugularis, jadi di sisinya ya, bukan di insisuranya ya, terdapat incisura clavicularis berartikulasi dengan ujung medial clavicula membentuk sendi sternoclavicularis. Ya, incisura. Nah, incisura clavicularis ini harus kamu bedakan. Yang incisura clavicularis itu yang di atas ini. Tapi nanti yang di sini, ini nanti kalau ini nanti artikulasinya dengan clavicula, kalau yang di sini dengan kosta yang pertama. Jadi kosta pertama itu ketutup oleh clavicula. Kalau hitung-hitungannya kalau kamu teraba kosta, ini yang teraba adalah kosta yang kedua. Ya. Ini epilateral manubrium sternum tadi terdapat faset atau incisura. Incisura costalis 1, cekungan yang nanti dilapisi tulang rawan untuk artikulasi dengan tulang rawan kosta pertama. Kalau incisura costalis 2 itu nanti separuh ikut ke manubrium sternum, separuh nanti ikut ke corpus sternum. Ya, demifaset. Jadi kalau yang utuh nanti namanya faset, kalau yang ada ke atas dan ke bawah itu demi, ya atau demifaset. Ya, untuk artikulasi dengan bagian tulang rawan kosta kedua. Ini di bagian inferior manubrium sternum berartikulasi dengan corpus sternum, namanya atau membentuk sudut tulang angulus sternum. Jadi di sini ini nanti angulus, ada angulus itu kayak sudut. Ya di sini nanti ada angulus sternum. Nah, angulus sternum nanti itu sesuai dengan nanti kosta yang kedua. Jadi kalau kamu meraba di atas sini antara teraba, nanti kemudian sesampingnya kostanya adalah kosta 2. Angulus sternum biasanya digunakan sebagai bantuan untuk menghitung tulang rusuk karena menandai tingkat tulang rawan kosta yang kedua. Jadi nanti kalau misalnya kamu tidak pakai rongsen, ingin meraba yang patah, misalnya tulang keberapa atau ada luka di ada tulang berapa, ya kamu ambil dulu yang incisura yang angulus sternum tadi.
terus disejajarkan, berarti di situ adalah kosta kedua. Baru turun lagi SIC 2, tulang 3 atau kosta ketiga dan seterusnya ke bawah. Corpus sterni atau juga yang ada yang menemukan body ya, body atau corpus. Corpus sterni rata dan memanjang, bagian besar merupakan bagian yang besar dari sternum. Berartikulasi dengan manum sterni tadi ya, dengan manum sterni tadi di itu divisis manum sternalis, di mana ada tenggelamnya tadi anus sterni. Di tepi lateral dari corpus sterni ditandai oleh banyak segi atau cekungan yang disebut incisura costalis. Jadi ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau demifaset itu kalau ini faset satu ya, dia satu. Tapi yang ini demifaset kan yang satu ada di manum sterni separuhnya, yang separuhnya lagi ada di corpus sterninya. Ini untuk artikulasinya dengan iga kedua. Besok kita lihat. Tapi sayangnya kayaknya kalau sternumnya udah pada rusak ya. Udah pada rapuh. Ya. Kemudian dia akan bersendi dengan gawat. Processus venosus. Processus venosus itu terada di ulu hati ya. Itu ada sendi di bagian inferior dengan processus sipoideus. Sendinya adalah sendi sipisternal. Tadi sudah ada bagian lebih kecil atau demifaset tadi ya, untuk artikulasi dengan bagian kosta kedua dan yang ketujuh. Nanti yang ketujuh juga demikian. Ketujuh itu demifaset sebagian ada di corpus sterni. Jadi yang demifaset gitu ya. Proses sipoideus yang paling bawah, bagian paling inferior dan terkecil dari tulang dada, bentuk dan ukurnya bervariasi dengan ujungnya terletak setinggi vertebra thoracalis 10. Ya, jadi kalau proses sipoideus itu setinggi vertebra thoracalis 10. Dia akan awalnya adalah tulang rawan dan mengeras sepenuhnya pada usia sekitar 40 tahun. Jadi nanti kalau kamu menemukan tulang, ya misalnya di forensik kamu atau menemukan dikirimi tulang, ternyata proses sipoideusnya sudah menjadi tulang, berarti umur dari orang tersebut lebih dari 40 tahun. Betul 20 tahun kamu. Makanya kalau belum 20 tahun nanti kalau kita otopsi gampang putus itu, gampang kita iris putus biasanya. Ya, kita ngangkat apa verikasiumnya yang diangkat. Ya, nanti ada beberapa individu proses sipoideus berartikulasi dengan bagian tulang rawan kosta tulang 3 ke 7 atau kosta ke 7. Ini tadi ya sudah ya. Jadi itu incisura costalis 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu dibagi 2 ya. Jadi yang atas itu incisura clavicularis, di bawahnya nanti incisura costalis 1, yang kedua nanti sebagian demifaset yang separuh ikut ke manubrium sterni, separuhnya ikut ke corpus sterni. Ini sama. Fraktur dari sternum. Fraktur sternum jadi clinical referensinya apa klinisnya ya nanti bisa terjadi fraktur pada sternum karena trauma tumpul yang sangat kuat pada daerah dada. Sternumnya bisa pecah menjadi beberapa bagian. Frakturnya dinamakan fraktur kominutif. Kamu sudah dapat materi bedah? Ya. Nanti ada fraktur linier, fraktur kominutif. Umumnya terjadi pada sendi manubriosterna. Jadi manubriosterna ya, antara manubrium dengan corpus sterni. Ya, biasanya di situ tadi ada tendelan namanya apa? Amulus. Ya. Fraktur tersebut biasanya tidak bergeser oleh karena pelekatan
pectoralis. Jadi karena dia terikat oleh otot pectoralis, maka kadang dia tidak bergeser. Kalau fraktur klavikula itu nanti bisa terlihat misalnya bahunya jadi membengkok karena atau klavikulanya menjadi bergeser ya. Tetapi kalau frakturnya di sternum itu bisa bukan bisa ya, dia tidak bergeser. Baru setelah kita buka ketahuan bahwa dia fraktur karena dia terikat oleh otot pectoralis. Angka kematiannya cukup tinggi, 25-45%, biasanya disebabkan oleh karena cedera pada jantung atau paru-parunya. Yang kemungkinan terjadi bersamaan dengan trauma primer. Untuk memeriksa pasien dengan patah tulang dada untuk mengetahui cedera visceral, ya karena tidak kelihatan ya. Kalau yang fraktur kelihatan itu kan ada kremitasi gitu ya, ada dari tulang, ada bisa digerakkan. Tapi kalau ini terfiksir kadang-kadang tidak terlihat. Nah, sekarang ini bagian tulang dada manakah yang membentuk sendi sternum? Yuk, tanggung. Siapa tahu sudah muncul. Udah apa? Yuk, tadi apa yuk yang membentuk sternoclavicularis tadi apa? Isa. Oh, ratrinya 2. Ratri yang ada letaknya di Madundum sterni. Ya, Madundum sterni kan tadi ada incisura jugularis dan incisura berarti sampai kotaknya. Saya melangkah supaya sampai 10.000 langkah. Tadi ayo, Amul sterni, Rajendra. Mana Rajendra? Apa tadi? Corpus sterni. Manoium dengan corpus. Ada tonjolannya Amul sterni. Artikulasi manubrium dengan sternum, corpus sternum. Artikulasi dengan tulang dada. Bagaimanakah dari setiap postai berartikulasi dengan faset artikulasi sternum? Belum ya? Aku belum. Kosta. Ini mungkin soal kosta. Harusnya apa? Kira-kira apa? Bah tua bah. Terdiri dari 12 tulang yang saling berpasangan membentuk kafum ya, kafum torak sebagai melindungi atau akan melindungi membentuk pelindung dada. Di bagian posterior dia berartikulasi dengan vertebra. Sudah tahu ya, kalau yang di depan dia berartikulasi dengan sternum, yang belakang berartikulasi dengan vertebra. Ini vertebra, kalau yang ini sternum. Tapi memang yang ke-12 ini dia tidak berartikulasi dengan ini, mulai 7, 8, 9, 10, 11, 12 dia tidak berartikulasi dengan sternum. Nempel pada 3 ke 7. Baru yang 3 ke 7-nya yang nempel ke sternum. Berperan dalam respirasi. Pada saat inspirasi maka dadanya akan mengembang, paru-parunya sehingga juga akan mengembang. Pada ekspirasi dia akan mengucuk. Ini oskostai itu ada kaput. Nomor 1 kaput apa kaput? Kaput kepala. Terus Fascies articularis capitis poste superior. Nanti ada yang superior, ada yang inferior. Ya, yang inferior nanti dia akan berartikulasi dengan vertebra yang di atasnya, ya. Kemudian yang ketiga itu ada fascies articularis capitis poste inferior. Jadi yang inferior itu lebih besar. Yang inferior lebih besar. Jadi nanti yang ini superior. Jadi kalau di Pidotreknya memang
superior, kemudian inferior, kemudian 4 crista capitis costae, crista ya tonjolan. Jadi antara facies articularis capitis costae inferior dan superior, di situ ada crista capitis costae. Kolum apa kolum? Leher. Ya, nomor 5 adalah kolum. Nomor 6 tonjolan ya, tuberculum costae. Kemudian ada facies articularis tuberculi costae, ada angulus itu sudut ya, angulus ronggungannya. Kemudian ada sulcus apa sulcus? Sulcus itu parit itu apa? Cekungan ya, cekungan tapi beralur, parit ya, parit kamu tahu kan? Ya, jadi aliran kayak aliran gitu ya. Kemudian ada corpus costae, corpus itu apa? Badannya ya. Nanti ada sulcus arteria subclavia. Itu adanya di kosta berapa ini? Sulcus arteria subclavia, tuberculum musculus carnea anterior dan serratus anterior ini ada di mana ini? 3 ke berapa ini? 3 ke 1. Kemarin kamu sudah belajar ya? Kita ulangi lagi 3 ke 1. Ini struktur tulang rusuk atau kosta. Ada yang tipikal dan atipikal. Yang tipikal mempunyai struktur yang umum, tapi yang atipikal itu yang mempunyai variasinya tidak umum ya. Terdiri dari kaput atau kepala, leher, kolum, dan badan atau korpus. Kaput costae berbentuk baji dan mempunyai 2 sisi artikular, yaitu artikular facet atau facet articularis capitis, yang dipisahkan oleh irisan tulang tadi ya. Apa namanya tadi irisannya? Crista. Satu sisi berartikulasi dengan vertebra yang sesuai, dan sisi lainnya berartikulasi dengan vertebra di atasnya. Ya, jadi yang satu berartikulasi dengan, jadi misalnya kosta kelima, yang satu berartikulasi dengan kosta 5, yang satunya berartikulasi dengan vertebra yang keempat. Karena ada facet superior dan inferior tadi ya. Kolum costae tidak melindungi konjongan tulang menghubungkan kaput dan korpus. Pertemuan kolum dan korpus disebut tuberculum costae, ya, tuberculum tonjolan. Tubercle itu akan berartikulasio dengan vertebra yang sama. Sama ya. Kalau costae 3 ya dengan vertebra 3 ya. Dengan fase untuk berartikulasio dengan prosesus transversal vertebra yang sesuai dengan costae-nya. Jadi dengan prosesus transversalnya ya. Prosesus transversal itu yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang A apa yang B? Ya, kamu harus tahu udah berulang kali. Korpusnya berbentuk datar dan melengkung. Permukaan bagian dalam batang memiliki alur atau groove atau sulcus untuk suplai neurovaskuler ke dada. Jadi neurovaskuler, jadi neuro dan vaskuler, ya, neuro dan vaskuler, dan melindungi pembuluh darah dan saraf dari kerusakan. Jadi arteri maupun vena dia akan lewat di sulcus costae tadi. Ya, jadi ada hubungan sulcus costae itu nanti dia untuk lewat saraf, untuk lewat arteri, untuk lewat vena. Ini yang atipikal ya. Atipikal itu yang tidak umum. Kalau yang tadi umum, yang tidak umum itu ada di kosta 1, kosta 2, 10, 11 dan 12.
Kosta 1 lebih pendek dan lebih lebar. Ya, tadi gambar di atas itu lebih pendek, memiliki satu sisi di kaput untuk artikulasi dengan vertebra yang sesuai tidak ada vertebra torak di atasnya sesuai. Dari koste 1 itu berartikulasi dengan vertebra 1, vertebra torakal 1. Permukaan superior ditandai dengan adanya dua sulcus, yaitu ada sulcus nervi cranialis yang di atas, yang di bawahnya sulcus arteris subclavia. Nah, ini yang satu pendek, ya cuma ada sulcusnya ya, ada sulcus untuk nervi cranialis 8 sama sulcus arteris subclavia. Kemudian dia hanya memulai satu faset di kaput yang berartikulasi dengan vertebra toraks sesuai dengan nomornya. Jadi vertebra torakal 1 dia akan berartikulasi hanya dengan kosta ke-1. Kosta kedua, dua artikulasi di kaput seperti biasa yang ada pada umumnya, ya. Tetapi di sini ada tuberositas musculi serratus anterior, di mana merupakan tempat perlekatannya, musculus serratus anterior. Jadi bedanya adalah di sini, dia punya yang lain-lainnya sama, tapi dia punya tonjolan dataran yang luas seperti ini untuk perlekatan musculus serratus anterior, namanya tuberositas musculus serrati anterior. Yang kedua, hanya memiliki satu sisi untuk artikulasi dengan vertebra yang sesuai dengan nomornya. Ya tadi ya. Jadi yang 10 itu kayak kamu ingat lagi tadi yang 10 dia cuma karena dia ya 10 dia cuma dengan vertebra. Ya, dengan vertebra tetapi tidak dengan yang atasnya. Yang 12, 11 dan 12 tidak memiliki kolom dan hanya memiliki satu sisi yang berfungsi untuk artikulasi dengan ruas tulang belakangnya. Ini yang disebut apa? Tulang apa? Rusuk apa? Atau melayang. Artikulasio secara umum koste memiliki artikulasi anterior dan posterior, ya. Yang posterior, ke-12 koste berartikulasi di bagian posterior dengan vertebra tulang belakang tadi. Setiap tulang rusuk membentuk dua sendi. Jadi kalau tadi yang 10 yang terakhir ya 10 dengan vertebra yang depannya enggak, gitu ya. Kemudian setiap tulang rusuk membentuk dua sendi yaitu artikulasi costotransversal. Itu bisa dilihat ya. Costotransversal berarti dengan prosesus transversus. Costotransversal antara tuberculum costae tadi ya, ada yang ngantuk. Ada tuberculum costae dengan prosesus transversus. Ya, itu yang di atas. Jadi antara tuberositas costae ini kan proses transversusnya ya. Ini kan proses transversus, ini proses transversus, ini yang tuberositas. Jadi ini adalah costotransversal. Kemudian namanya gampangnya. Artikular costovertebral antara kaput costae, sisi costa superior dari vertebra yang bersangkutan dan sisi inferior dari vertebra di atas. Jadi kalau yang costovertebral itu ada di kaput costae, separuhnya dia dengan costa, yang inferior dengan costanya, tetapi sebagian lagi dia dengan sisi costa inferior dari vertebra. Vertebra kan ada sisi costa superior dan inferior. Masih ingat? Ya. Nah, yang sisi inferior itu nanti sesuai di bawahnya. Contoh kaput costae
ke-6 dengan facies superior poste dari vertebra 6 dan facies inferior poste dari vertebra yang kelima. Jadi facies inferior poste yang kelima dia akan berhubungan dengan kaput poste yang ke-6. Masih ingat ya? Costovertebral, costotransversal. Ya, kalau costovertebral itu dengan vertebra dengan kaput ya. Kalau yang ini yang transversal itu dengan tuberositas ya, dengan tuberitasnya. Tapi kalau yang costovertebral itu dengan kaputnya. Di mana kaput yang satu dengan superior yang sesuai, yang satunya dengan inferior di atasnya. Ini permukaan anterior merupakan peluka tulang rusuk anterior. Fossa 1 dan 7 menempel secara independen pada tulang dada. Jadi dia sendiri, nempel sendiri ya. Sedangkan 8 sampai 10 dia menempel pada tulang rawan kosta di atasnya. Jadi ya, 8, 9, 10 nempel pada kosta 7, kosta 7-nya baru nempel ke sternum. Sedangkan yang 11, 12 tidak memiliki perekatan anterior dan berada di otot perut ya, jadi bisa diraba. Oleh karena itu kadang-kadang disebut tulang rusuk mengambang atau floating atau palsu. Ini fraktur, relokasi klinisnya ada fraktur tulang rusuk. Patah tulang rusuk paling sering terjadi pada tulang rusuk bagian tengah akibat cedera atau trauma langsung. Komplikasi umum dari patah tulang rusuk adalah cedera berlanjut dari jaringan lunak akibat pecahnya tulang itu. Ya, struktur yang paling berisiko mengalami kerusakan adalah paru-paru, limfa, dan diafragma. Nanti ini bisa terjadi pneumotorak gitu ya, kalau isinya menembus paru-paru sehingga dia udaranya keluar di rongga dada, tetapi dia tidak bisa nutup lagi ya, sehingga flapnya tidak ada. Ini dengan istilah flap chest ini. Jika 2 atau lebih patah tulang terjadi pada 2 atau lebih tulang rusuk yang berdekatan, area yang terkena tidak lagi berada di bawah kendali otot dada. Ini menampilkan gerakan paradoks selama invasi. Jadi gerakan paradoks yang harusnya keangkat dia malah turun ke bawah. Tapi ketika kita ekspirasi yang harusnya ke bawah, dia malah naik ke atas ya. Dan terjadi deflasi paru-paru. Kondisi ini dikenal dengan istilah flap chest, mengganggu perluasan penuh tulang rusuk sehingga memperoleh kandungan oksigen dalam darah. Ini ya patah tulang begitu ya. Jadi patah tulang ini kan kelihatan ya, belum dapat radiologi kan. Ini harusnya kan lurus semua seperti ini. Ini ada patah, lebih radio opak, radio lesen. Nah, seorang mahasiswa kedokteran sedang memeriksa model tulang rusuk sebelum menjalani ujian anatomi. Mereka mengidentifikasi tulang rusuk dengan 2 sulcus pada permukaan superiornya. Tadi apa yuk? Kosta keberapa? Yang punya sulcus. Oh, harus dipanggil ya. Satu kan. Ananda Rifki. Satu. Kalau nggak satu ya 2 ya 2. Kosta 1 kita daya sulcus pada permukaan superiornya untuk berjalan arteri dan vena subclavia. Tadi ya. Kita fokus sih sekarang pria patah tulang. Manakah dari pria berikut yang menggambarkan isi sulcus kosta dengan benar? Balik di depan Oh kaji. Reza. Reza ada Reza. Reza Arif. Ini Reza. Reza. Sulcus kosta. Tadi sulcus kosta isinya apa? Itu tambah sama. Ya, tadi kan saya sampaikan ya neurovaskular. Jadi isinya arteri, vena maupun nervus. Jadi
satu faset, ukurannya pendek dan lebar, permukaan tulang rusuk yang merambah, memiliki area yang kasar untuk pelekatan seratus anterior, terdapat sulcus Kalau pelakatan Kurang banyak satu tulang rusuk penambahan 10. 10. ya sudah lanjut. Sekarang vertebra. Gampang ya, karena kamu sudah mulai familiar dengan bagian-bagian dari ini. Hanya kamu menyelang. Jam 14.40 dan ada biologi. Kamu masuk mulai dari jam berapa? 8. Berarti dia tadi yang nyapu. Kayaknya dia kasihan sama mbaknya, sama masnya CS. Terus nyapu. Olahraga ya, daripada olahraga nggak olahraga, malah nyapu kan olahraga. Vertebra torak terdiri 12 vertebra yang dipisahkan oleh diskus intervertebralis. Masih ingat ya, diskus intervertebralis yang merupakan yang sering terjadi herunya di situ. Merupakan bagian dari tabung torak, membantu melindungi sama organ dalam seperti paru, jantung, kerongkongan apa kerongkongan? Fucking burung. Kerongkongan itu oesophagus. Oh, masa bagus. Tahu timus. Kalau tenggorokan Tahu itu timus. tenggorokan, trakea. Ya, tenggorokan itu trakea, kalau kerongkongan itu oesophagus. Sebetulnya trakea soalnya sampai atas saja Aku ya. mau nginjek kaki kamu Kalau dulu kan tidak? nanti sudah jadi bronkus, trakea contohnya kan jadi bronkus atau menjadi bronchiolus. Pengen. Ini tadi ya, yang fase superior. Jadi vertebra torak memiliki 4 ciri yang membedakan dari vertebra lainnya. Korpus vertebranya berbentuk hati. Ada derivaset atau fovea costalis inferior dan superior di setiap korpus vertebra yang berartikulasi dengan kaput poste. Masih ingat tadi ya? Masih. Ini masih ingat tadi ya? Bisa Allah ya betul. Ini korpusnya ya. Ini yang demifaset dengan superior inferior yang tadi sesuai dengan ininya. Kalau yang superior nanti yang inferior dengan yang di atasnya. Adanya costal facet atau fovea costalis pada proses transversal yang berartikulasi dengan tuberculum poste di T1 sampai T10. Proses spinosusnya panjang dan miring ke inferior. Hal ini memberikan peningkatan perlindungan pada sulcus tulang belakang dan mencegah benda seperti pisau memasuki saluran tulang belakang atau apa saluran tulang belakang? Kolma Vertebra. fovea costalis inferior dan superior terletak di sisi masing dari korpus vertebra berartikulasi dengan kaput poste. Sisi superior berartikulasi dengan kaput poste yang sesuai dan sisi inferiornya berartikulasi dengan kaput poste di bawahnya. Jadi kalau tadi kebalik ya, karena sekarang yang dibahas adalah vertebra. Kalau tadi yang dibahas adalah poste. Ya, di poin yang tengah ini nanti kamu baca lagi, ini kebalikannya sama yang posta tadi. Jadi yang ini dengan sesuai, yang ini dengan posta di bawahnya. Gitu ya. Dan seterusnya, atas ke bawah, atas ke bawah. Pada sebagian besar T9 sampai vertebra toraka 2 dan sampai dengan toraka 9, faset ini merupakan setengah faset. Ada beberapa vertebra atipikal yang memiliki seluruhnya. Ini atipikal vertebra.
Vertebra torakal atipikal menunjukkan variasi dalam ukuran, lokasi, dan jumlah isi kosta superior dan inferior, sisi kosta superior dan inferiornya. T1, faset superiornya bukan demifaset, tapi dia merupakan faset karena ini adalah satu-satunya vertebra yang berartikulasi dengan tulang rusuk pertama. Tadi kan juga disampaikan ya, kosta 1 itu dia langsung dengan vertebra 1. Ya, yang lainnya kan ada 2, yang lainnya kan vertebra punya 2 faset, superior dan inferior. Tapi khusus untuk yang vertebra torakal 1, dia cuma punya 1. Jadi besok kita lihat kalau yang punya 1 berarti dia vertebra torakal. Jadi nanti kamu cari dulu, vertebra torakal ada prosesus spinosusnya itu panjang, ya. Ciri khasnya kan gitu kan, prosesus spinosusnya panjang nih. Nah, kemudian nanti lihat kalau fasetnya itu cuma ada 1 di korpusnya, berarti dia yang vertebra berapa? Torakal berapa? Torakal 1. Kalau yang 2 nanti faset, ya. Faset torakal 1. Bukan dari faset, dia cuma ada 1. Sedangkan T10 atau vertebra torakal 10 terdapat sepasang yang utuh yang langsung berartikulasi dengan rusuk yang 10 juga. Sisi ini terletak di korpus vertebrae, ya. Sedangkan T11 dan 12 masing-masing memiliki sepasang sisi kosta utuh yang terletak di pedikelnya, bukan di korpusnya ya, di sampingnya. Ini ya, jadi ya, di pedikelnya, tadi kan di pedikel vertebra ya, bukan di korpusnya. Sendi vertebra torakal dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sendi yang terdapat di seluruh vertebra dan sendi khusus yang terdapat pada vertebra torakal. Jadi vertebra itu kan ada, vertebra itu ada apa aja? Selain torakal ada apa? Yang atas servikal. Jadi yang pertama adalah ada di seluruh vertebra, baik di servikal, torakal maupun lumbal. Tapi ada yang khusus hanya terdapat pada vertebra torakal. Ada 2 jenis sendi yang terdapat di seluruh vertebra, yaitu di antara korpus vertebra, yaitu korpus vertebra yang berdekatan disatukan oleh cakram intervertebralis. Tadi ya, terbuat dari fibrocartilago. Jenis sendi tulang rawan ini dikenal dengan sebagai sifisis. Sedangkan antar lengkung tulang belakang dibentuk oleh prosesus artikularis superior dan inferior dari vertebra yang berdekatan. Disebut sendinya adalah tipe sendi sinovial. Jadi yang sinovial itu antara prosesus artikularis superior dan inferior dari vertebra. Ya, jadi ya, ini artikulasi antara vertebra torakalis dan costa. Untuk setiap tulang rusuk ada 2 artikulasi yang terpisah, yaitu costovertebral dan costotransversal. Kira-kira costotransversal dia dengan apa? Costa dengan prosesus transversus. Ya. Setiap sendi costovertebra terdiri kaput poste yang berartikulasi dengan sisi costa superior dari vertebra yang sesuai, sedangkan sisi costa inferiornya akan berartikulasi dengan vertebra superiornya, vertebra yang superiornya. Diskus intervertebralis yang memisahkan kedua vertebra. Ya, ini jangan ketukar-tukar ya nanti ya. Kamu ngomong postanya atau ngomong vertebranya. Ya. Jadi kalau ujian perhatikan yang disebut itu postanya atau vertebranya. Di dalam sendi, ligamen intraartikular caput poste menempelkan caput poste ke diskus intervertebralis dan hanya sedikit gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi tersebut. Ya. Sedangkan sendi costotransversal dibentuk oleh artikulasi dari prosesus transversal
vertebra thorax dan tuberculum poste yang berdekatan kecuali si torakal 11 dan 12. Tadi gambarannya tadi ya sudah. Ini ligamen. Vertebra thoracalis diperkuat dengan adanya banyak ligamen yang berada di sepanjang kolum vertebralis. Ligamen longitudinal anterior dan posterior kemarin juga sudah tadi ya. Lupa. Anterior superior yang merah, saya tulis merah karena yang depan ini anterior longitudinal ligamen. Menutupi corpus vertebra dan diskus, jadi menutupi semuanya. Baik corpus maupun diskus. Diskus intervertebralis kan yang memisahkan antara corpus vertebra satu dengan corpus vertebra yang lainnya. Ligamentum flavum yang biru menghubungkan antara lamina vertebra yang berdekatan. Kalau ligamentum interspinosum menghubungkan processus spinosus dan vertebra yang berdekatan. Jadi antara processus vertebra yang satu dengan yang lainnya adalah ligamentum interspinosum. Sedangkan ligamentum supraspinosum menghubungkan ujung processus spinosus yang berdekatan. Jadi ujungnya ya, processus spinosusnya. Jadi kalau yang hijau ligamen interspinal itu di antara processus spinosusnya. Kalau yang supraspinosus itu menghubungkan ujung-ujungnya. Nanti kalau kamu pas Idul Adha, kalau di sini kan udah susah ya. Kalau Idul Adha kamu coba, oh ini yang namanya ligamentum flavum. Sama sapi. Ya sebelum kalau kamu pas bagian motong-motongin kambingnya itu loh, nah kamu kalau pas tulang belakangnya itu bisa kamu lihat. Kalau udah jadi sop buntut ya, sop IGS, sop vertebra itu. Nah ini kalau di tulang belakang leher, ligamen interspinosus ya antar spinosa dan supraspinosus, dia akan menebal dan bergabung membentuk ligamen lokal. Ini khusus pada tulang belakang cervical atau vertebra cervicalis. Jadi pada thorax itu ada ligamentum radiatum, ada ligamentum costotransversal. Ini yang tidak ada di tulang-tulang lainnya. Ligamentum radiatum dari caput costa, dari caput costa menghubungkan caput costa. Jadi dari tulang iga costa ke corpus, dua vertebra di atasnya. Ya, dua vertebra dan diskus intervertebralis. Jadi di sini dia kan ini kan caputnya. Ya, dia di sini dan menghubungkan ini juga. Ya, ini radiatum, radiasi menyebar. Kalau ligamentum costotransversal menghubungkan kolum dari poste, ya, leher costa dengan processus transversal vertebra. Costotransversal ini itu ada costotransversal yang lateral dan yang superior. Ya. Jadi ligamentum costotransversal lateral adalah membentang dari processus transversal vertebrae hingga tuberculum poste. Tuberculum poste tadi apa? Tonjolan, ya, tonjolan yang di daerah kolum dekat kolum. Ligamentum costotransversal superior berjalan dari batas kolum poste ke processus transversal vertebra superior. Ini hiposis, lordosis, ya, satunya apa? Ya, lewat aja ya, biar bisa pulang cepat.
Ya ini posisinya ekstrim ya. Orang bungkuk Ring. orang yang tidak. Ring. Tapi di posisi itu kan ada yang faktor memang dari awal, ada yang memang ya, jangan gitu nanti kamu tua tahu gitu. Iya, saya bisa bangga ya. Saya bisa bangga karena saya lebih senang pasti kamu belum pernah tua. Saya pernah muda. Ya, yang berbeda sehingga menyebabkan punggung tampak bungkuk. Ini mungkin terjadi karena sejumlah alasan dari awal kehidupan. Bisa kundung. Tulang belakang berbentuk baji yang tidak normal, hiposis, Sewertman, dan penyakit tulang belakang selama perkembangan. Apa sih? Apa ciri khas kanker katarak? Siapa mau ngomong silakan. Apa cirinya? Yang tidak memiliki konvolusi vertebrae. Ya, proses spinosusnya tidak. Proses spinosus yang panjang dan miring. Ada foramen transversal. Ya. Beta atau delta? Delta ya? Ya. Delta atau beta? Aja gending gitu. Aja ngono. Kalau yang berbentuk ginjal merupakan Malu. Kalau proses spinosus bifida dan foramen transversal terlihat pada vertebra cervicalis. Harus ingat-ingat ya cervicalis ya. Nek bifida cervikal kan. Bagaimana yang ditulang mana? Yang hanya ditemukan pada tulang belakang torak. Ayo, ligamen supraspinosus, interspinosus ligamen, nuka ligamen tadi di mana? Di leher, di cervical. Oh iya, wih, melek. Sebetulnya bisa dilihat ya. Torak itu apa tadi? Iga itu apa namanya? Bahasa latinnya iga apa? Fossa. Yang ada posto itu. Nah, posto transversal ligamen itu fossa. Jadi antara fossa dan prosesus transversus. Sekarang otot sudah mau selesai itu. Ototnya ada 5 otot yang membentuk kapung torak. Ada intercostalis eksternal, musculus intercostalis internal, musculus intercostalis yang innermost atau yang terdalam, subcostalis. Ada musculus transversus torak. Berperan mengubah volume rongga dada saat bernafas. Ada beberapa otot lain yang tidak membentuk diri dada, namun menempel padanya. Ini termasuk otot pectoralis major, minor, serratus anterior, dan scalenus. Jadi otot pectoralis major, minor, serratus anterior, dan scalenus dia nempel di dada tapi bukan termasuk ke dalam otot-otot dada. Ini interkostal eksternal. Ya, eksternal itu yang hijau itu. Terdapat 11 pasang otot interkostal. Ya, jadi iganya memang 12, tapi interkostalnya itu 11. Karena interkostal 1 itu antara iga 1 dan iga 2. Interkostal 2 antara kostal 2 dan kostal 3 dan seterusnya. Ya, origonya ada di batas bawah tulang rusuk, sedangkan insernya ada tulang rusuk di bawahnya. Ya, jadi insersionya, jadi misalnya ini apa ini? Iga keberapa? 1. Berarti ini 1. 1 itu pada inferior dari iga 1, superior ada Iga 2. Oh. Inferior. interkostal adanya cuma 11.
disarapi oleh nervus intercostalis toracal 1 sampai dengan toracal 11. Internal terletak lebih dalam atau lebih dalam lagi ya, jadi lebih di dalamnya, berkait dari tulang rusuk di atas ke tulang rusuk di bawah dengan arah infero posterior ke bawah dan ke belakang. Kalau yang eksternal dia berjalan dari inferior antara lateral ke bawah ke depan. Tapi kalau yang interior itu ke bawah belakang. Ya, jadi gambar ini bawah belakang. Ini juga sudah digambarkan kok. Kalau yang eksternal tadi dari mana ke mana? Superior Anterior ke posterior. posterior. Ini kan ke sana. Ini ke posterior. Ya, garis-garisnya itu. Iya, ini. Ya, innermost intercostalis. Otot ini adalah intercostal yang terdalam. Strukturnya mirip dengan intercostal internal. Fungsinya, origonya tepi medial dari costa, insersionya pada superior costa di bawahnya. Ini hampir sama. Ini internal transversus ya, musculus transversus thoracalis bersambung dengan transversus abdominis di bagian anterior. Origonya pada posterior tulang dada inferior. Pada insersinya pada tulang rawan costa kedua sampai 6. Fungsinya menekan tulang rusuk dengan lemak, jadi tidak terlalu kuat ya. Persarapannya dengan intercostal 2 sampai dengan 6. Jadi sama ya. Transversus subcostal. Ya, ini insersio itu yang gambarnya kayak panah. Yang bulat, insersio yang gambarnya seperti panah itu. Letaknya di belakang inferior dari toraks. Letak di bagian inferior dari toraks, dari potongan ototnya tipis yang membentang dari permukaan bagian dalam salah satu tulang rusuk ke tulang rusuk kedua dan ketiga di bawahnya. Jadi dia satu tapi dia jadi satu bukan cuma satu tapi satu dia sampai ke satu atau dua di bawahnya ya. Memajaknya iya. Kalau di TikTok itu kalau di Padang pakai pantun dulu sampai akhirnya dia tertentu sudah terlalu kecil kan. Pakai pantun, ngomongnya pakai pantun dulu. Ya, ke tulang rusuk kedua atau ketiga di bawahnya. Ya, jadi dia satu terus kedua atau ketiga di bawahnya. Kemudian arah selanjutnya inferomedial, jadi ke bawah dan ke tengah, sejajar dengan arah innermost intercostal tadi, ya, dan intercostalis internal. Origonya inferior tulang rusuk bagian bawah dekat sudut posterior, kemudian menempel pada atas tulang rusuk kedua dan ketiga di bawahnya. Nah, ya, gambar yang di samping. Origo dan insersionya. Subcostal ini fungsinya termasuk dalam pernapasan tambahan ya, karena fungsinya untuk menekan tulang rusuk selama pernapasannya dipaksakan. Tindakan ini memungkinkan mereka untuk menarik tulang rusuk ke arah tengah, menekan paru-paru dan mendorong udara keluar. Jadi kalau nafas biasa dia tidak kerja, tapi kalau dia nafasnya dengan paksa, misalnya dia dalam kondisi sesak nafas, nah subcostalnya baru dia bekerja. Disuplai oleh persahabatannya dengan nervus intercostalis. Kalau perdarahannya oleh intercostalis posterior dan arteri musculophreniculus. Vena intercostal posterior bermuara di vena cava superior melalui vena arcus dan vena brachiocephalica. Ini kalau yang nyatanya ya,
Eksternal itu arahnya tadi ke bawah, depan. Ya. Kalau internal, bawah, belakang. 100 anterior, nah itu bisa agak datang ya. Itu yang kuning itu apa? Harus tahu. Ada berapa pasangan otot interkostalis eksternal yang ada? 11. Karena interkostal itu cuma 11. Ada 12 tulang rusuk di rumah dada dan 11 tulang di antara tulang rusuk atau interkostal yang diisi oleh otot-otot interkostalis. Otot mana apa? Pada inspirasi itu menarik nafas. Kalau subkostalis tadi interkostalis eksternal berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk melintasi gelombang torak sehingga menarik ke dalam paru-paru. Kalau subkostalis tadi kan kalau nafasnya Tak kira inter malah. Tak kira malah inter. Kan bagian tengah. otot ini memanjang dari sternum bagian bawah ke tulang rawan kosta di tulang rusuk yang mana? Musculus transversus thoracalis tadi. Sehingga yang transversus yang transversus. Nah, 2 sampai 6. 2 sampai 6. Terakhir diafragma. Diafragma adalah lembaran muskulotendinosa berubah Tak kira. hubungannya ya. Dada terletak di bagian paling bawah tulang rusuk. Fungsi utamanya adalah memisahkan rongga dada dan rongga perut, mengalami kontraksi dan relaksasi, mengubah volume rongga dada dan paru-paru menghasilkan inspirasi dan ekspirasi. Jadi kalau nanti kamu di forentik ada yang namanya keras asfiksia. Jadi asfiksia disebabkan karena tekanan di dada atau perut yang menyebabkan diafragma tidak bisa berkontraksi sehingga nafasnya tidak bisa. Ini posisi anatominya, diafragma terletak di bagian paling bawah tulang rusuk, mengisi inferior, apertura itu apa? Bahasa Indonesianya. Jadi kayak lubangnya ya, kayak kubahnya di bawah. Jadi kan torak itu kan ada sisi atas, pintu atas, pintu bawah. Ya, ini yang pintu bawah, apertura thoracis inferior. Dasar rongga dada dan atap rongga perut. Pelekatan diafragma dapat dibagi menjadi periferal dan sentral. Yang periferal, yang perifer, vertebra dia berinterteks ya atau berikatan dengan vertebra lumbar dan ligamen arcuate. Tulang rawan kosta 7-8 melekat langsung ke tulang rusuk 11 dan 12. Proses sismoideus pada tulang dada. Jadi yang perifer ini diafragma akan melekat pada vertebra lumbar dan ligamen arcuate. Kemudian tulang rawan kosta ke-7 sampai 10. Kemudian melekat juga pada prosesus sismoideus pada tulang dada. Ini. Jadi punya pluris ya, yang di belakang punya pluris. Ada pluris kanan dan pluris kiri. Pluris kanan muncul di lumbal 13, sedangkan yang kiri muncul di lumbal 12 dan diskus intervertebralisnya. Ini bertindak sebagai sphincter fisiologis plus kanan untuk mencegah refleks isi lambung ke oesophagus. Serabut otot diafragma bergabung membentuk tendon sentral. Tendon ini naik hingga menyatu dengan permukaan inferior dari perikardium.
Di kedua sisi perikardium diafragma naik membentuk left and right domes, cekungan ya, kubah, bukan cekungan, kubah. Saat istirahat, kubah kanan terletak sedikit lebih tinggi dari hal ini diperkirakan disebabkan oleh karena adanya hati. Jadi hati itu kan lobus mayornya ada di kanan ya, dia akan dilingkupi oleh diafragma. Ini diafragma terbagi menjadi dua lobus, kiri dan kanan. Pelekatan tulang belakang di atasnya yaitu tulang kiri dan kanan tadi sudah ya. Dia melekatnya pada vertebra ya. Tulis kanan dan tulis kiri. Nah, di dalam diafragma ini ada jalan. Jadi karena diafragma itu memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut, maka ada bagian dari organ yang di rongga dada dia akan masuk ke perut, maka melalui lubang ini. Ada kafal hiatus, ini untuk lewat vena cava, ya, sindrom tadi. Teks tadi bersama ke teksnya ke sifoid processus pedulus, esophagus nanti untuk lewat esophagus, hiatus aorticus nanti untuk lewat aorta. Aorta kan ada aorta thoracalis, ada aorta abdominalis, ya, jadi dipisahkan oleh diafragma ini. Karena kava hiatus setinggi torakal 8. Dia dilewati oleh vena cava inferior, cabang akhir dari nervus phrenicus kanan. Sedangkan hiatus esophagus, dia dilewati esophagus, nervus vagus baik yang kanan maupun kiri. Kemudian esophagus, cabang esophagus, sedangkan aorta dia dilewati oleh aorta hiatus aorticus dilewati oleh aorta, dilewati oleh ductus thoracic dan vena ascicus. Diafragma adalah otot untuk pernafasan. Selama inspirasi, rongga dada berkontraksi dan mendatar sehingga menimbulkan diameter tadikan yang lebih lebar. Inervasi dan vaskularisasi. Inervasinya separuh diafragma menerima kesalahan motorik dari saraf phrenicus, setengah bagian dari kiri diafragma sebagai hemi diafragma dipusat oleh saraf phrenicus kiri dan yang kanan juga oleh nervus phrenicus kanan. Setiap saraf phrenicus terbentuk di leher di dalam plexus cervicalis, asalnya ya, asal muasalnya di plexus cervicalis mengandung serat saraf dari tulang belakang cervical 3 sampai 5. Suplai arteri terutama oleh arteri sama ya, arterinya juga arteri phrenicus inferior yang timbul langsung dari merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Sedangkan pasokan arteri yang berasal dari arteri phrenicus superior, pericardiophrenikus dan musculophrenikus. Vena yang mengalirkan mengikuti arteri yang disebutkan di atas. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, biasanya arteri, vena sama nervus itu namanya sama, ya. Keluhan diafragma tentunya akan menyebabkan gangguan pernapasan, ya. Ini napas paradoks. Ini besok kalau mau bisa dilihat ya. Struktur manakah yang menyatu dengan tendon sentral diafragma? Perikardium, omentum major, omentum minor, intercostalus posterior. Jawabnya? Yes. Re, bangga aku re, karo kowe re.